Halo Prodigy, kembali lagi bersama Slow Film. Di video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Bird Box. Film ini bercerita tentang manusia yang harus menutup penglihatannya untuk menghindari sebuah makhluk tak kasat mata, yang membuat manusia melakukan bunuh diri apabila manusia itu melihat makhluk tersebut. Scene diawali dengan seorang wanita yang bernama Mallory yang sedang memberikan instruksi kepada dua anak kecil. Ia mengatakan bahwa mereka akan melakukan perjalanan panjang yang berbahaya, dan itu melalui sungai yang sangat deras, dan mengingatkan untuk jangan pernah membuka penutup matanya atau mereka akan mati. Mallory dan dua anak tersebut keluar dari rumahnya dan mengikuti sebuah benang yang mengarahkan mereka kepada sebuah sungai. Scene lalu melompat ke 5 tahun sebelum kejadian tersebut. Diketahui Mallory dulunya adalah seorang pelukis yang saat itu sedang mengandung. Lalu Jessica, kakaknya Mallory, datang untuk menjenguknya. Ia mengatakan bahwa di luar sana sedang terjadi kekacauan bunuh diri massal yang belum diketahui apa penyebabnya. Jessica mengantar Mallory pergi ke rumah sakit untuk mengecek kandungannya. Lalu di lorong rumah sakit tersebut, Mallory melihat wanita yang sedang menelpon seseorang dengan raut wajah yang kelihatannya sedang bahagia dan baik-baik saja. Dokter lalu mengatakan bahwa kandungan Mallory sudah sebesar melon kecil, dan apabila Mallory tidak menginginkan bayinya, maka Mallory bisa memberikan anaknya untuk diadopsi kepada orang yang ingin memiliki anak. Mallory yang telah selesai akhirnya keluar dan berniat menemui kakaknya. Ia terkejut melihat wanita yang sedang menelpon tadi tiba-tiba membenturkan kepalanya ke kaca sampai kepalanya berdarah. Mallory lalu bergegas menuju mobil kakaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Di sepanjang jalan terjadi kekacauan yang parah, di mana semua orang mendadak melakukan bunuh diri massal. Handphone Jessica mendapat panggilan dan menyuruh Mallory untuk mengambil handphonenya di bangku belakang mobil. Saat Mallory sedang melihat ke jok belakang untuk mengambil handphone, Jessica yang sedang mengendarai mobil melihat sesuatu dan membuatnya berniat untuk bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya. Karena tak jadi mati dalam kecelakaan tersebut, Jessica langsung menuju tengah jalan dan dengan sengaja membuat dirinya tertabrak oleh sebuah truk dan membuatnya mati seketika. Mallory yang kebingungan akhirnya terbawa oleh kerumunan orang yang panik dan diselamatkan oleh seorang gadis untuk masuk ke dalam rumah. Namun sayangnya, gadis yang menyelamatkannya justru melihat makhluk tersebut dan ia pun bunuh diri dengan masuk ke sebuah mobil dan terbakar. Lalu Mallory pun masuk ke rumah tersebut dan melihat berita yang mengabarkan tentang kejadian bunuh diri massal yang disebabkan karena sebuah makhluk tak kasat mata itu. 3 hari berlalu, mereka yang terjebak di rumah tersebut mendengar sebuah ketukan dari pintu rumah. Tom lalu dengan cepat membukakan pintunya dan menutupnya kembali. Olympia ternyata adalah seorang wanita hamil yang sama seperti Mallory. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Greg memiliki ide untuk melihat makhluk tersebut dari CCTV, karena CCTV di rumahnya hanya berwarna hitam putih dan Greg tidak harus bertatapan langsung dengan makhluk tersebut. Mereka pun mengikat Greg di sebuah kursi dan membiarkannya untuk mengawasi CCTV-nya itu sendirian. Greg terus mengawasi CCTV dan tiba-tiba ia melihat suatu sosok dalam CCTV tersebut. Semua orang yang berada di bawah mendengar suara keras dari arah Greg dan berlari menghampirinya. Ketika mereka masuk, Greg langsung menjatuhkan kursinya dan membenturkan kepalanya ke perapian yang membuatnya mati seketika. Beberapa hari kemudian, makanan mulai menipis. Lalu Tom menyarankan beberapa dari mereka untuk pergi keluar dan mencari suplai makanan. Lalu Charlie yang seorang pegawai di supermarket
memberitahu bahwa ia memegang kunci supermarket yang letaknya tidak jauh dari sana. Tom lalu menyarankan agar pergi dengan mobil dan mereka bisa melihat jalan menggunakan GPS dan sensor pada mobil. Mereka pun bekerja sama untuk menutup bagian jendela dari mobil dengan sebuah koran. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di supermarket tersebut dan berhasil masuk ke dalamnya. Mereka segera mengambil sebanyak mungkin stok yang bisa mereka ambil. Tak lama kemudian terdengar suatu suara ketukan dari pintu belakang. Sesaat sebelum pintu dibuka, Charlie yang merupakan karyawan supermarket tersebut menyadari bahwa suara tersebut adalah suara temannya yang bernama Fish Pinger. Saat Fish Pinger berusaha masuk, burung yang ada di supermarket tersebut tiba-tiba bersuara keras, seakan tahu tanda kemunculan makhluk tersebut. Charlie yang melihat temannya dalam bahaya segera menabrakkan dirinya untuk menghadang Fish Pinger agar tidak masuk ke dalam supermarket. Beberapa bulan kemudian, Mallory mendengar Olympia yang tiba-tiba membukakan pintu untuk seseorang. Lalu terjadi perdebatan hebat karena Olympia membiarkan orang asing masuk tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Pria tersebut memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Gary. Ia mengatakan bahwa di luar sana terdapat psikopat yang memaksa orang-orang untuk membuka mata dan membuat mereka bunuh diri. Douglas yang melihat tingkah Gary yang sangat mencurigakan langsung merebut senapan dari Mallory dan menyuruh Gary untuk segera keluar. Saat Douglas sedang mengancam Gary, seorang nenek yang bernama Cheryl menghantam kepala Douglas. Tom lalu memindahkan Douglas ke dalam garasi dan menguncinya. Olympia meminta Mallory berjanji untuk menjaga bayinya jika sesuatu terjadi kepadanya. Mallory lalu memberikan sebuah hadiah gantungan kunci yang berbentuk Hello Kitty yang ia dapatkan saat berburu makanan di supermarket tadi. Keesokan harinya, saat semua sedang berada di ruang tengah, Olympia merasakan sakit pada perutnya. Cheryl lalu menyuruh Mallory untuk mengambil seember air untuk persalinan Olympia. Saat sedang berjalan, ternyata air ketuban Mallory juga pecah dan dia juga akan segera melahirkan. Tom yang menyadari air ketuban Mallory telah pecah, menyuruhnya untuk pergi berbaring saja dan ia akan mengambil air untuk mereka berdua. Gary yang berada di bawah membukakan kopernya dan mengeluarkan kertas yang berisi gambar makhluk-makhluk aneh. Lalu ia mulai menggambar sesuatu. Gary yang mendengar suara bayi langsung berhenti menggambar dan ia mengambil burung di rumah tersebut dan meletakkannya di kulkas. Gary membuka setiap jendela di rumah tersebut dan menyobek kertas yang menutupi jendela tersebut. Tom yang menyadari ke ruang tengah melihat gambar yang dibuat oleh Gary dan menyadari bahwa Gary adalah orang yang sangat berbahaya. Tom segera mencari Gary dan mengeluarkan burung yang berada di kulkas tersebut. Namun tanpa disadari, Gary ternyata sudah ada di belakang Tom dan langsung memukulnya dan membuatnya pingsan. Gary lalu membukakan pintu garasi agar Douglas melihat makhluk tersebut dan melakukan bunuh diri. Gary segera menghampiri Olympia dan Mallory yang baru saja melahirkan dan melihat bayi mereka satu persatu. Gary secara mengejutkan membuka semua jendela di ruangan tersebut. Olympia yang secara tidak sengaja melihat keluar langsung berniat melompat untuk bunuh diri.
Lalu Mallory yang mengetahui Olympia akan bunuh diri, langsung merebut bayi Olympia dan menyelamatkannya. Setelah Olympia bunuh diri, Gary lalu menangkap Cheryl dan memaksanya untuk membuka mata, yang mengakibatkan Cheryl melakukan bunuh diri dengan menancapkan gunting ke lehernya secara berulang-ulang. Tak lama kemudian, Douglas tiba-tiba telah ada di sana dengan senapannya dan berniat menembak Gary. Sayangnya tembakan Douglas hanya berhasil mengenai pundak Gary dan membuat mereka jatuh ke tangga. Gary menancapkan sebuah gunting ke dada Douglas sebanyak 2 kali dan membuatnya mati seketika. Lalu Tom yang tadi pingsan tak jauh dari sana ternyata telah siuman. Gary dan Tom pun memperebutkan senjata yang tadi dipegang oleh Douglas. Lalu di lantai atas, Mallory terus berharap agar ia dan bayinya selamat. Seseorang naik ke kamar tersebut dan ternyata itu adalah Tom. 5 tahun kemudian, terlihat Mallory yang sedang mengajarkan 2 anak kecil yang ternyata adalah anaknya dan anaknya Olympia. Ia mengajari bagaimana cara menjadi peka suara tanpa menggunakan penglihatan. Sementara Tom berada di dalam rumah mencoba mencari pertolongan kepada siapapun yang berhasil selamat di luar sana. Sampai suatu hari saat Tom dan Mallory sedang tidur, seseorang berhasil masuk ke saluran mereka dan mengatakan bahwa mereka memiliki ruang tertutup, persediaan yang cukup, dan mereka berada di ujung sungai. Tom mengatakan bahwa mereka berada di tempat yang jauh dari tempat tersebut. Orang dalam radio tersebut lalu mengatakan bahwa cara tercepat mencapai mereka adalah dengan mengikuti arus sungai. Dan tanda apabila mereka sudah dekat, mereka akan mendengar suara banyaknya burung di sana. Keesokan harinya, Tom, Mallory, dan kedua anaknya pergi ke rumah yang ada di sekitar kediaman mereka untuk mencari sumber makanan yang akan mereka bawa pergi nanti. Mereka menemukan cukup banyak makanan dan memakan salah satu makanan yang mereka temukan. Namun tiba-tiba mereka mendengar sekelompok orang yang berusaha masuk ke dalam rumah tersebut. Tom memerintahkan Mallory untuk membawa kedua anaknya kabur apabila ia tidak kembali dalam 15 menit. Tom lalu menghampiri kawanan orang tersebut dengan mata tertutup dan sebuah senjata. Salah satu dari mereka melihat Mallory dan anaknya yang sedang kabur. Tom lalu menembakkan senjatanya ke kerumunan tersebut, namun sayangnya ia juga tertembak di bagian perut. Tom lalu segera bangkit lagi dan memburu semua penjahat yang tersisa. Tom yang menyadari bahwa ada satu orang lagi yang berhasil kabur, lalu mengejarnya. Tapi Tom melihat makhluk tersebut dan membuatnya ingin bunuh diri. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Tom berhasil membunuh penjahat terakhir lalu melakukan bunuh diri. Dari sinilah awal scene yang kita lihat, di mana Mallory mengingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati di sungai nanti dan jangan melepaskan penutup matanya. Scene ini ada di awal. 24 jam kini telah berlalu. Mallory terus mengayuh perahunya dan tak sengaja menabrak mobil rongsok yang berada di tengah sungai. Hantaman tersebut membuat anak laki-laki yang berada di kapal jatuh dengan tas yang berisi persediaan makanan. Beruntung Mallory berhasil menyelamatkan sang anak, namun ia kehilangan semua stok makanan dan selimut yang ada di dalam tas tersebut. Mallory memutuskan untuk segera menepi dan mencari sumber makanan lagi. Ia menggunakan sebuah tali pancing yang akan membantu menemukan jalan untuk kembali ke kapal. Mallory pun segera menuju rumah yang ada di sana. Ia segera mengumpulkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Saat akan kembali, tiba-tiba sesuatu menarik senar pancing milik Mallory.
Mallory pun menutup matanya dengan kain dan berlari kembali menuju kapalnya. "42 jam telah berlalu. Kini mereka sudah dekat dengan arus terjal dan seseorang harus membuka mata. Mallory pun bingung untuk memilih siapa yang harus membukakan mata untuk memandunya melewati sebuah arus. Ia lalu memutuskan akan mencoba melewati arus tersebut dengan mata yang tertutup. Sayangnya kapal Mallory terbalik dan menyebabkan ia terpisah dari kedua anaknya. Beruntung, Mallory dapat kembali menemukan kedua anaknya tersebut. Mereka lalu masuk ke sebuah hutan dan mengikuti suara burung yang ada di sekitar sana. Mallory mendengar suara bisikan-bisikan aneh dan tanpa sengaja ia terjatuh ke sebuah jurang. Kedua anaknya kebingungan dan tidak bisa melihat. Lalu mereka berjalan sendirian dan terpisah jauh dari Mallory. Mallory yang telah siuman segera berlari memanggil kedua anaknya. Ia meyakinkan anak-anaknya untuk tidak mendengar bisikan apapun yang mereka dengar. Mallory mendengar bel yang dibunyikan oleh anak laki-lakinya dan berhasil menemukannya. Tak lama, anak angkatnya juga berhasil menemukan Mallory. Mallory segera membawa kedua anaknya lari secepat mungkin ke arah suara burung dan sampai di depan suatu bangunan. Tak lama, seseorang membukakan pintu untuk Mallory dan kedua anaknya dan mempersilahkannya untuk masuk. Ia lalu mempersilahkan Mallory untuk masuk dan menemui seseorang yang bernama Rick. Di sana terpampang papan yang ternyata tempat itu adalah sekolah bagi kaum tunanetra. Banyak juga orang tunanetra dan pengungsi lainnya yang berkumpul di sana. Mallory juga bertemu dengan dokter yang dulu pernah mengecek kandungannya. Mallory yang sebelumnya tidak memberi nama kepada kedua anaknya, kini memberi nama mereka. Anak perempuannya ia beri nama Olympia, seperti nama ibunya. Dan anak laki-lakinya ia beri nama Tom. Sang dokter lalu mengajak anak Mallory untuk bermain dan film pun berakhir.